Belajar bersama. Damai Karya 7. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Evi. Hari ini kita akan belajar mengenai aku patuh aturan. Nah, apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, nah teman-teman, pernah nggak sih teman-teman bayangin kalau di dunia ini itu nggak ada yang namanya aturan? Wah, kayaknya bakal kacau banget ya. Bayangin deh, coba kalau teman-teman di jalan, terus gak ada lampu merah, atau misalnya kalau teman-teman lagi main bola, tapi semua orang tuh boleh pegang bola pakai tangan. Pasti pusing banget ya, bakalan chaos gitu kan? Nah, tahu nggak teman-teman, dimanapun kita berada, pasti ada yang namanya aturan. Di rumah ada aturan dari ayah dan bunda, di jalan raya ada aturan lalu lintas, bahkan saat kita lagi main game pun ada aturannya, supaya mainnya lebih seru dan juga adil. Nah, aturan itu teman-teman dibuat bukan bikin kita susah ya, tapi biar hidup kita tuh menjadi teratur dan juga nyaman. Nah, teman-teman, coba sekarang ditengok kanan dan kiri kalian. Kita lagi ada di mana? Mungkin beda-beda ya, ada yang lagi di rumah, ada yang lagi di sekolah juga. Nah, di sini tuh juga ada aturan khusus. Misalnya kalau di sekolah ya, pasti teman-teman diminta untuk datang tepat waktu, menggunakan seragam yang rapi, ya kan? Mulai ada sekolah yang pakai rompi, atau pakai gesper, pakai dasi, pakai topi juga. Nah, sampai cara kita berbicara sama bapak dan ibu guru, begitu teman-teman. Nah, coba nih, apalagi teman-teman sekarang nih udah kelas 3 SD ya, dan makin gede makin hebat. Nah, tapi kalau kakak perhatiin, kadang kakak menemukan ada fenomena unik nih di sekolah. Ada yang kalau istirahat tuh larinya kenceng banget kayak atlet lari dunia. Atau ada juga yang lupa naruh sampah pada tempatnya. Padahal tempat sampah tuh berjarak gak jauh kan teman, paling 2 langkah ataupun 5 langkah dari dalam kelas begitu. Ayo, siapa teman-teman di sini yang merasa? Nah, gitu teman-teman. Padahal kan kalau kita semua kompak ikutin aturan di sekolah, sekolah kita juga bakal jadi tempat yang paling asik buat belajar dan juga bermain. Nah, di video kali ini Kak Evi bakal bahas lebih dalam kenapa sih aturan sekolah itu penting banget dan apa saja dampaknya buat kita semua. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, Kak Evi mau menjabarkan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pertama, Kak Evi mau teman-teman menjadi detektif aturan, di mana teman-teman itu bukan cuma tahu apa arti aturan, tapi teman-teman juga bisa nih menemukan aturan yang ada di sekolah, misalnya aturan berpakaian, terus aturan berbicara, dan lain-lain seperti itu ya. Lalu tujuan kedua ini adalah yang paling penting ya. Kak Evi nggak mau teman-teman cuma jadi robot yang iya aja terhadap aturan atau terhadap materi yang Kak Evi jabarkan, tetapi kakak mau teman-teman juga bisa jadi master logika nih. Teman-teman bisa memahami kenapa sih aturan itu ada, kenapa aturan itu dibuat seperti itu ya. Lalu yang ketiga, Kak Evi mau teman-teman ini bisa nunjukin nih gimana menjadi warga sekolah yang teladan gitu. Jadi kalau ada teman yang lupa aturan, teman-teman tuh juga bukan cuman bisa ngingetin, tapi teman-teman bisa ngasih contoh yang keren begitu teman-teman. Nah, bagaimana? Sudah siap? Kalau begitu coba duduknya yang rapi, yang punggungnya lurus ya, matanya hadap ke layar. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Oke teman-teman, apa sih aturan itu? Mungkin kalau teman-teman buka kamus, bahasanya tuh agak ribet ya, tapi versi KF itu simpelnya gini. Aturan adalah pagar kesepakatan. Nah, coba teman-teman bayangin, teman-teman lagi main di pinggir jurang nih, atau di pinggir kali gitu ya. Nah, kalau nggak ada pagar pembatas, teman-teman pasti takut jatuh kan? Nah, itu yang namanya disebut aturan. Aturan itu adalah pagarnya ya. Jadi, aturan dibuat bukan buat ngurung kalian, tapi aturan ini dibuat untuk memastikan teman-teman bisa lari-larian atau bisa main tanpa perlu takut untuk terjatuh seperti itu.
Jadi simpelnya adalah aturan adalah tatanan yang dibuat supaya hidup kita, hidup teman-teman, hidup Kak Evi, dan hidup semua orang terjamin ya, gitu. Tidak seperti benang kusut, seperti itu teman-teman. Nyaman, tertib. Nah, lalu tujuan dibuat aturan itu apa sih Kak? Nah, yang pertama ada aman. Jadi teman-teman tuh nggak perlu takut nih ada yang berantem gara-gara berebutan mainan. Lalu yang kedua ada nyaman. Contohnya di sekolah tuh teman-teman nggak perlu takut kelas jadi berisik ya, seperti di pasar malam, seperti suasana di pasar malam gitu. Lalu yang ketiga ada disiplin. Nah teman-teman nih jadi bisa memiliki superpower bernama manajemen waktu. Nah, teman-teman tahu nggak orang sukses di dunia ini rata-rata mereka berteman sama aturan loh. Lalu next kita ada wujud aturan. Nah yang pertama ini ada aturan tertulis. Nah kalau tertulis pasti ada buktinya ya teman-teman. Bisa ada di papan pengumuman, ada di buku saku, atau di dinding kelas gitu ya. Coba teman-teman nanti kalau di sekolah gitu ya teman-teman lihat di sekeliling. Ada nggak aturan tertulis itu? Iya, kalau teman-teman menemukan boleh tuh langsung dicatat di kolom komentar ya. Nih, di sini ada contoh dari aturan tertulis teman-teman. Ada dilarang datang terlambat atau aturan untuk memakai seragam lengkap. Nah, kalau dilanggar gimana teman-teman? Iya betul sekali, jelas ada sanksi yang tertulis juga kan. Misalnya ada buku aturan, di situ bisa ditulis nih tanggal sekian, nama ini, aturan yang dilanggar ini, sanksinya gitu teman-teman. Lalu yang kedua ada aturan tidak tertulis. Nah aturan tidak tertulis ini lebih sakti loh teman-teman, karena aturan ini tidak dicatat tapi semua orang itu tahu. Nah secara garis besar aturan ini tuh lebih menuju ke arah sopan santun ya teman-teman. Contohnya nih kalau teman-teman misalnya teman-teman lagi ngumpul sama yang lain kan, terus ada temennya kalian yang lagi bicara, pasti teman-teman akan langsung, oh iya temanku lagi berbicara, aku tidak boleh memotong, seperti itu kan teman-teman. Nah padahal nggak ada aturan tertulis kan kalau dilarang memotong pembicaraan, tapi teman-teman tahu gitu, teman-teman paham kalau kita itu dilarang untuk memotong pembicaraan orang lain, seperti itu teman-teman. Oke, lalu ada studi kasus nih, coba teman-teman. Nah, kasusnya nih misal Budi, kita punya teman ya, namanya Budi. Budi ini lapar banget teman-teman. Terus dia itu makan, tapi makannya diem-diem di bawah meja. Lalu remah-remah rotinya itu jatuh. Nah, pasti semut datang kan bawa pasukannya. Nah, akhirnya apa? Satu kelas gatal-gatal dan jadi nggak fokus belajar. Nah, coba kita analisis bareng-bareng teman. Nah, di sini coba kita lihat. Di sini jelas ya, bukan tertulis. Di sini jelas ya bahwa Budi itu melanggar aturan tertulis, yaitu makan di kelas. Lalu juga ada loh, Budi ini melanggar aturan tidak tertulis teman-teman, yaitu iya, Budi tidak menghargai guru yang sedang menjelaskan pembelajaran. Lalu akibatnya apa teman-teman? Bukan cuma Budi kan yang rugi, tapi teman-teman sekelasnya juga kena masalah, yaitu tadi gatal-gatal dan gak fokus belajar. Lalu gimana nih solusinya teman-teman? Iya, kalau lapar kita tunggu bel istirahat. Nah, aturan itu kan dibuat untuk ngatur waktu ya teman-teman, bukan melarang kalian makan selamanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau makan, tunggu waktu istirahat begitu ya. Kalau misalnya udah masuk ke kelas, udah mulai jam belajar, ya teman-teman harus belajar. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman nih mau tipe yang mana nih? Tipe yang butuh dipagerin terus karena sering nabrak, atau tipe yang sudah paham peta aturan jadi bisa jalan dengan teman? Jalan dengan tenang. Ingat, aturan itu bukan beban ya teman-teman, tapi kompas di tangan. Oke teman-teman, lalu ada kesepakatan di sekolahku. Nah teman-teman, nah kalau aturan itu kan biasanya dibuat oleh sekolah untuk murid ya, untuk kita.
Tapi kalau kesepakatan itu adalah janji kita bersama. Ini bukan soal teman-teman yang harus atau teman-teman yang nggak boleh gitu, tapi perkara kita mau kelas atau sekolah yang bagaimana sih gitu teman-teman. Nah, kesepakatan itu lahir dari suara teman-teman ataupun mimpi teman-teman dan juga kenyamanan teman-teman sendiri. Jadi nggak ada lagi tuh alasan aku dipaksa atau karena ini adalah kontrak yang keren yang bikin kita bareng-bareng gitu. Lalu ada 3 alasan kenapa kesepakatan itu levelnya di atas aturan biasa ya teman-teman. Yang pertama, kesepakatan itu dibuat berdasarkan keyakinan. Kita nggak bisa jaga kebersihan karena takut dihukum, tapi kita yakin karena karena kita sepakat kalau bersih itu nyaman. Nah, itu namanya keyakinan kelas, teman-teman. Lalu yang kedua adalah milik kita semua. Karena teman-teman mungkin guru juga ya yang ikut mengobrol dan memutuskan kesepakatan, jadi teman-teman juga bisa merasa memiliki karena teman-teman adalah bosnya bagi diri kalian sendiri, tentu saja ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada menghargai proses. Nah, di kesepakatan ini kalau ada yang lupa, kita nggak bisa langsung, Dar, kamu harus dihukum gitu. Tapi kita tanya, kamu ingat gak janji kita dulu? Kita ajak deh buat memperbaiki diri ya teman-teman. Jangan bikin mereka takut gitu ya. Oke, lalu kita bahas contoh nyata kesepakatan sekolah yang bisa bikin sekolah kita, sekolah teman-teman itu beda dari sekolah lain. Yang pertama ada kesepakatan saling menghargai nih teman-teman. Nah, ini tuh bukan cuma soal nggak boleh berantem, tapi kesepakatan yang juga untuk mendengarkan kalau teman-teman tuh lagi presentasi di depan kelas. Coba bayangin teman-teman, kalau kalian lagi ngomong di depan kelas tapi dicuekin. Sedih banget kan? Nah, bisa nih teman-teman bikin kesepakatan untuk menjadi pendengar yang hebat. Lalu yang kedua ada contohnya membuat kesepakatan bertanggung jawab. Nah, jadi untuk yang kedua ini bukan cuma soal mengerjakan tugas, tapi soal bagaimana teman-teman juga menjaga kursi, meja gitu ya. Jadi barang-barang di sekolah itu adalah amanah ya yang harus kita jaga. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga ada contoh kesepakatan semangat belajar. Nah, bisa nih teman-teman tuh sepakat kalau nggak tahu apa-apa, yang penting berani nanya. Gitu teman-teman. Jadi di situ tuh teman-teman yang lain nggak boleh ada yang ngetawain kalau teman kalian ada yang salah jawab. Karena teman-teman udah sepakat kalau yang salah itu adalah bagian dari belajar. Seperti itu teman-teman. Contohnya nih teman-teman, ada aturan biasa. Nama teman kita nih kali ini Joni ya. Joni ini takut banget loh kena marah guru karena mengotori kelas. Tapi kalau kita pakai konsep kesepakatan, Joni ingat janji kelas tentang tanggung jawab. Dan tanpa disuruh, Joni langsung ambil pel, lalu dia bersihkan sendiri. Nah, kenapa dia melakukan hal itu? Karena Joni menghargai kesepakatan kelas, kalau kelas itu milik bersama. Nah, setelah itu apa? Guru pun gak perlu marah. Dan malah bisa bangga juga karena Joni udah jadi hero untuk janjinya sendiri. Nah, itulah kekuatan kesepakatan teman-teman. Cukup sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.